Jadi public speaking itu benar-benar penting banget. Kurangnya rasa percaya diri ini ditimbulkan karena adanya kurang persiapan. Iya. Barangkali ada yang lagi di kamar mandi sambil main HP. Untuk guru favorit ya, sebenarnya semuanya itu favorit bagi saya. Ya karena seperti yang Maila tahu juga ya, Guru Ma'arif tuh benar-benar top banget. Oke, siapa yang menyakiti hatimu, Maila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Marwan, kembali lagi nih di Marwan Podcast, podcastnya anak Marwan. Pastinya Sobat Marwan di rumah udah kangen banget nih sama keseruan-keseruan yang ada di Marwan Podcast. Nah, jadi kali ini Marwan Podcast kedatangan bintang tamu yang sangat menginspirasi. Dan tentunya beliau juga lulusan dari SMK Ma'arif 1 Kebumen loh. Langsung aja kita sapa bintang tamu kita kali ini, yaitu Mbak Iza. Halo Mbak Iza. Halo Maila ya. Iya. Oke. Boleh disapa dulu nih Kak Iza, teman-teman yang ada di rumah maupun dimanapun berada nih. Oke teman-teman, halo semuanya, dimanapun kalian berada ya, dimanapun planetnya. Iya. Barangkali ada yang lagi di kamar mandi sambil main HP. Ya, kenali nama aku ya, pakainya aku aja biar lebih santai. Nama aku Ngizatul Afriani, biasa dipanggil Iza. Ya. Oke, berarti ini enaknya dipanggilnya Kak Iza nih. Iya nggak apa-apa, Iza aja juga nggak apa-apa, kita seumuran kok. Jangan dong. Oke. Halo Kak Iza, ini gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Maila gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke, nggak galau kan? Sebenarnya galau nih, tapi nggak apa-apa. Oke, siapa yang menyakiti hatimu, Maila? Nah, Kak Iza ini kan alumni nih dari Betul. SMK Ma'arif 1 Kebumen. Gimana nih perasaannya Kak Iza bisa datang lagi ke SMK Ma'arif 1 Kebumen? Oke, seperti mengenang kembali ya. Iya, dijawab masa-masa nih. dulu, betul sekali, flashback masa-masa Iya. dulu ya, karena memang momen SMK itu benar-benar momen yang sangat menyenangkan. Kalau kalian masih duduk di bangku kelas 10, 11, 12, itu adalah momen untuk menemukan jati diri kalian. Iya, benar. Nah, Kak Iza sendiri ini dulu lulusan tahun berapa sih, sama jurusan apa nih dulu? Dulu lulusan tahun 2023 di jurusannya perhotelan. Iya. Wah, berarti dulu aku masih SD kayaknya dia. Masih SD. Iya, apa Berarti SMP ya? Selisihnya jauh banget ini. Iya. Nah, lanjut aja nih Kak Oke. ke pertanyaan yang selanjutnya. Kak Iza ini kesibukannya apa nih? Oke. Untuk kesibukan saya itu sebagai mahasiswa ya, sekaligus juga sebagai instruktur public speaking di suatu lembaga pelatihan dan kursus Elmuna Kebumen. Tahu Elmuna? Maila. Iya, benar Maila. Maila. Tahu. Oh, tahu. Iya, di situ. Selain itu juga sebagai MC sih kalau ada job gitu. Lumayan. Lumayan ya. Itu mah lebih dari lumayan. Lebih sih. dari lumayan. Kalau boleh tahu ini Kak Iza di mana nih kuliahnya nih? Di IAINU Kebumen, tahu IAINU? Tahu. Iya, tahu. di situ. Oh, di situ. Ngambil jurusan apa nih? Di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Emang udah cocok banget. Ya, itu passionnya. Ngomong-ngomong nih Kak, pastinya ada nih guru favorit Kak Iza nih di SMK Ma'arif 1 Kebumen yang Iya. mungkin menginspirasi buat Kak Iza sendiri. Oke, untuk guru favorit ya, sebenarnya semuanya itu favorit bagi saya. Ya karena seperti yang Maila tahu juga ya, Guru Ma'arif tuh benar-benar top banget ya. Benar. Nah, kalau untuk guru favorit, ini pilih satu aja. Iya, Oke, pilih satu pilih dong. satu. I love you Bu Resti. Itu Bu wali kelas Resti. saya dulu waktu kelas di perhotelan ya, dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, tentunya public speaking itu penting banget, dan bahkan semua orang itu butuh yang namanya public speaking yang baik, benar. Nah, buat Kak Iza sendiri ini public speaking itu sepenting apa sih? Oke, jadi public speaking itu benar-benar penting banget ya, penting banget karena saya rasain sendiri. Ketika kita mempunyai skill komunikasi yang baik nih, itu akan lebih meningkatkan jenjang karir kita, akan membuka peluang karir yang lebih luas. Ya, karena dengan posisi saya sekarang pun saya sudah bisa mendapatkan cuan-cuan tambahan dari freelance ya, yaitu dari misalkan kayak ada job MC lah, terus atau mungkin ada undangan untuk menjadi pemateri ya, seperti itu. Terus juga untuk
menaikkan jabatan juga dalam suatu instansi kalau memang kita pengen naik jabatannya menjadi manajer, menjadi leader gitu ya. Karena kan mau nggak mau ketika kita menjadi pemimpin nih, masa iya kita mau nyuruh bawahan kita untuk yang mengkoordinir anggota-anggotanya? Kan nggak mungkin ya, di mana nanti muka kita sebagai pemimpin. Apalagi kalau kita juga mau buka usaha nih, mau berwirausaha, mau memperkenalkan produk kita, ini kita jualan minyak kayu putih. Nah, bagaimana orang tahu kita jualan kalau kita nggak mempromosikan dengan berbicara ya? Makanya lagi-lagi nantinya sales marketing pun itu harus dituntut untuk memiliki skill komunikasi yang baik, kayak gitu. Dan kalau kita mau buka usaha kan otomatis kita yang jadi ownernya, yang menjadi leadernya. Nah, lagi-lagi skill komunikasi juga penting di situ. Jadi kalau misalkan kita nggak punya public speaking, kita nggak bisa maju dari yang udah ya maksudnya. Iya, betul sekali. Nah, kalau Kak Iza sendiri ini sejak kapan nih udah suka sama dunia public speaker? Oke, kalau ngomongin tentang public speaking ya, sebenarnya saya tuh tipikal kalau dari kecil itu udah suka sama yang namanya tantangan, sama suka untuk mencoba hal-hal baru. Nah, dari kecil saya itu sudah terbentuk mentalnya untuk ikut berbagai perlombaan. Seperti misalkan kalau ada lomba mewarnai, saya ikut, entah dari PAUD ya, dari PAUD. Lomba mewarnai, lomba menyanyi, lomba puisi, lomba pidato, terus ada juga seperti lomba menari ya. Semuanya pokoknya saya ikutin, termasuk juga drum band. Saya juga sempat mendapatkan apresiasi waktu itu menjadi juara 3 terbaik mayoret di Kabupaten Kebumen ya. Keren banget sih, masih kecil ya padahal. Ya, alhamdulillahnya dikasih sama Allah ya. Terus akhirnya juga karena berangkat dari suka mencoba hal-hal baru, terus juga menemukan nih passion saya, ternyata saya tuh suka ngomong ternyata. Nah, seperti di gambar nih ya. Ah iya, ini siapa ini? Wah, siapa ya itu ya? Kaiza ini? Mungkin adik saya. Enggak, saya punya adik ya. Enggak. Boleh diceritain nih Kak, ini yang pakai baju oranye itu lagi sedang lomba atau apa ini? Oke, jadi untuk yang pakai baju oranye ya, yang masih kelihatan uju-uju banget. Iya. Ini tuh saya menjadi vokalis Rebana waktu itu. Iya. Berarti bisa nyanyi juga nih ya? Dulu. Nah, kalau sekarang ternyata malah jadi menurun ya untuk skill nyanyinya. Terus kalau yang sebelah ini pengalaman pertama ikut lomba mewakili SMK Maarif 1 Kebumen yang waktu itu masih zamannya corona di tahun 2020 kelas 10. Dulu itu lomba storytelling bahasa Inggris. Saya masih ingat itu Timun Mas. Iya, Timun Mas. Keren. Ini diadain oleh UMNU Kebumen. Iya, dulu alhamdulillahnya juga mendapatkan juara 1 waktu itu. Jadi pencapaian pertama, benar-benar pertama di SMK Maarif 1 Kebumen. Berarti ini pertama kali juga melatih mental Kak. Betul, iya. Next, boleh next nih foto selanjutnya. Nah nih, wah ternyata ini Kak Iza dulunya tuh cantik banget ya, nggak beda jauh sih sama yang sekarang. Dulu cantik, sekarang tambah cantik. Aduh, ini kayaknya berlebihan ya. Wah, ini besar banget itu pialanya, boleh diceritain? Ini melebihi orangnya justru, pialanya gedenya. Ya, jadi kalau untuk yang foto yang ini ya, dulu saya tuh kan ikut organisasi juga di Maarif 1 Kebumen, ikut IPPNU ya. Dulu juga nggak nyangka ternyata saya terpilih menjadi ketua waktu itu. Nah, mau nggak mau kan dituntut bisa ngomong berbicara di depan orang banyak. Entah itu nanti bisa sambutan, terus kasih pengarahan kepada anggota-anggotanya. Terus kalau untuk yang di atas yang pakai baju seragamnya IPPNU jas itu juga sama. Waktu itu jadi MC-nya. Nah, ini ada teman saya si Siska Kol ya. Apa kabar Siska Kol? Kangen nih sama Siska. Dia tuh sekretaris yang bener-bener rajin banget. Berarti dulu partner kemana-mana nih ya. partner ya. Terus yang di bawah ini foto bareng-bareng itu pengalaman dulu yang lomba LKS provinsi di Solo, Surakarta. Wah, jauh banget ya. Dan yang terakhir ini mendapatkan apresiasi sebagai juara 1 LKS Provinsi Jawa Tengah. Masya Allah. Hotel Receptionist waktu itu. Ya, alasan Kak Iza lebih ke dunia public speaker sama MC itu alasannya di mana nih Kak? Oke,
Untuk alasannya karena memang saya sudah terbentuk mentalnya ya dari kecil, jadi ada rasa pede di situ. Dan untuk menjadi public speaker itu sebenarnya banyak prosesnya ya. Berawal dari saya yang ikut lomba, ikut organisasi, terus akhirnya menemukan passion saya. Dan waktu itu saya tuh pernah waktu MTS ada sedikit pengalaman juga nih. Waktu MTS itu kan ada yang namanya kemah ya. Oh iya. Dan kalau malam-malam itu ada yang namanya pentas seni, betul nggak? Iya, betul, Tiap regu gitu. iya. Nah, kebetulan regu saya itu menampilkan drama. Dan waktu itu juga karena pesertanya kan banyak banget tuh, satu angkatan. Jadi mau nggak mau biar kedengeran suaranya itu pakai mic. Pakai mic. Nah, terus waktu kita tampil tuh regu kami ya, tampil mereka malah pada salfok sama suara aku. Iya, jadi salfoknya di situ, bukan malah ke alur dramanya, tapi malah suara. Iya, ada respon dari teman-teman, "Iza, kok suara kamu jebul bagus ya." Nah, dulu juga aku tuh sebenarnya belum sepeka itu sama suara aku. Jadi kayak sekedar ya udahlah, aku tuh suka ngomong ya. Terus akhirnya saya mulai mendalami, iya ternyata lumayan juga. Nah, akhirnya banyak juga dari teman-teman yang mempunyai opini seperti itu. Terus berangkatlah dari situ saya mulai mendalami ke dunia public speaking ini kayak gitu. Jadi itu ya, dari situ menjadi alasan buat Kak Iza itu terus menjadi public speaking dan seorang MC ya? Iya, betul. Pada saat kita nge-MC ataupun lagi public speaking nih, tentunya kadang aku sendiri ya, kadang bingung nih pas lagi di pertengah acara, kadang hilang apa yang mau dikatain itu jadi hilang, ngeblank gitu ya. Ngeblank, lupa. Nah, itu tips dari Kak Iza sendiri tuh gimana nih? Itu namanya nervous berarti ya? Iya, bener, nervous. Jadi, biasanya nervous itu hadir karena ada 3 faktor. Yang pertama itu kurang persiapan, tidak menguasai materi dengan baik. Yang kedua itu tidak terbiasa. Dan yang ketiga itu wajarnya manusia. Wajarnya manusia, iya, betul. Jadi nggak bisa dihindari kalau kita memang udah grogi di depan, itu jangan dipaksain. Makanya ada 3 tips untuk mengatasi hal ini ketika kita tiba-tiba ngeblank. Kita bisa gunain 3S. Yang pertama, kita cukup silent dulu. Jadi kita maju ke depan nih, jangan langsung pegang mic ngomong. Kalau kita lagi grogi, jangan dipaksain. Silahkan ditahan dulu sambil adaptasi. Sekitar 3 detik aja kita sambil adaptasi. Tentunya dengan tips yang kedua itu adalah smile. Jadi kasih senyuman, betul. Kasih senyuman. Jadi jangan tegang-tegang amat ya. Ketika kita udah diem sejenak, jangan malah merengut mukanya, tapi harus senyum ya, senyum. Terus setelah itu sambil menata dada di sini biar nggak terlalu deg-deg ya. Terus kalau udah diem sejenak sambil smile, senyum. Terus yang ketiga itu baru speak, berbicara. Iya, jadi jangan buru-buru berbicara kalau memang keadaan kita tuh masih dalam keadaan grogi, betul, kayak gitu. Nah, tentunya itu harus mempunyai skill ya. Iya. Nah ini nih skill yang harus dikuasai untuk diri Kak Iza sendiri agar menjadi public speaker ataupun MC yang baik. Itu skillnya apa aja sih Kak? Skillnya? Iya. Oke. Kalau ngomongin skill tentunya banyak ya. Tapi poin utamanya yang pertama itu adalah kita harus punya mental yang pede dulu, percaya diri dulu. Karena sekarang banyak ya orang yang pinter, idenya bagus-bagus, kreatif, tapi mereka itu tidak percaya diri dalam menyampaikan. Selain itu juga mereka terhambat tidak bisa berkomunikasi dengan baik, yang akhirnya orang-orang tahu nggak kalau dia itu pinter? Nggak tahu karena dia nggak menyampaikan idenya, gak menyampaikan gagasannya. Sayang banget, yang harusnya mungkin ya yang udah naik jabatan karena terhambat tidak mempunyai skill komunikasi yang baik, yang akhirnya di situ-situ mulu, stagnan ya. Nah, itu berlaku juga buat public speaking. Terus selain itu juga pembicara yang baik itu adalah pendengar yang baik. Artinya apa? Kita juga sebagai pembicara itu harus menjadi pendengar yang baik. Kita harus bisa mencuri-curi kosakata, ilmu, wawasan dari seminar misalkan ya, kita mendengarkan seminar, terus kita juga bisa sharing sama ahli yang lebih profesional lagi di bidangnya. Saya juga sering melakukan hal tersebut untuk menambah wawasan, karena orang itu kan dikatakan mempunyai nilai yang lebih itu ketika mereka mempunyai pengalaman yang lebih kaya.
Iya, karena dengan adanya pengalaman menjadikan dia itu menghadapi berbagai masalah yang ada dan tahu cara terbaik untuk mengatasinya. Kayak gitu. Terus skill yang lain juga adalah ya terkait dengan teknis sih sebenarnya. Ada 3V. Oh, 3V. Iya, 3V. Apa aja itu tuh? verbal, vokal, sama visual. Kayak gitu. Selama Kak Iza berkarir nih di public speaking ataupun MC, pastinya punya pengalaman yang berkesan. Oke. Hingga saat ini sampai teringat terus kayak kepengen diulang lagi. Iya. Pasti ada dong. Iya, boleh ada. nih diceritain. Baik, untuk pengalaman berkesan ya, untuk pencapaian hidup gitu. Kalau pengalaman berkesan selama berkarir itu adalah sampai sekarang pun saya masih merasakan ya, pada saat saya berhasil berbicara di depan orang banyak untuk melakukan sharing ya, berbagi terkait dengan materi. Selain itu juga pengalaman yang paling berkesan itu adalah ketika aku itu berhasil menjadi instruktur ya atau trainer public speaking di suatu kursus. Karena dulu waktu awal-awal pun dengan usia saya yang masih mahasiswa semester 2 waktu Masih itu muda banget ya. usia saya yang 20 waktu itu 19 tahun malah ya, Masih 19 muda tahun ya, saya disuruh ngajarin orang yang lebih tua dari saya. Kadang ada yang udah jadi guru PNS, ada yang jadi istrinya ASN, kadang ada rasa takut diremehkan, takut diabaikan, dan takut tidak didengarkan. Tapi ternyata ketika kita berpikir nanti akan bisa berhasil sukses, ternyata tindakan pun akan demikian. Makanya ada yang namanya law of attraction atau hukum tarik menarik. Ketika kita memikirkan atau membayangkan suatu hal entah positif atau negatif, itu akan dikirimkan kepada alam semesta, dan secara magnetis nanti alam semesta akan menarik energi-energi yang serupa dengan apa yang kita pikirkan, lalu dikembalikan kepada sumbernya, yaitu diri kita sendiri. Makanya ketika kita berpikir nanti akan sukses, jadi sukses beneran. Begitu juga nanti kalau kita berpikir nanti kalau gagal gimana ya, nanti kalau salah gimana ya? Jatuhnya salah beneran, gagal beneran. Ternyata yang menciptakan diri kita sendiri. Jadi kayak gitu. Jadi kita itu harus positive thinking ya. Iya, betul. Kalau kita positive thinking pastinya ya hasilnya positif. Betul. Kalau negatif ya hasilnya negatif. Iya. Ya. Oke. Nah, Kak Iza itu pasti punya nih idola public speaking yang sangat diidolakan, mungkin malah menjadikan inspirasi untuk diri Kak Iza sendiri nih. Oke, kalau untuk dunia public speaking ya, idola saya itu adalah Maudy Ayunda. Maudy Ayunda. Oke. Maila tahu kan ya? Oh, Iya, tahu, pasti tahu ya, artis terkenal itu, Iya. berprestasi lagi. Nah, tapi gak jauh-jauh ke Maudy Ayunda, saya juga punya apa ya, sosok yang deket sama saya yang menjadi inspirasi juga, inspirator juga. Beliau adalah Kak Rina Rohmatun Hidayah. Kak Rina. Thanks Kak Rina Rohmatun Hidayah yang sudah selalu membimbing Iza, sudah selalu mengayomi Iza, menuntun Iza hingga ke tahap sampai saat ini kayak gitu. Beliau itu adalah seorang dosen di kampus saya, juga lebih dari sekedar dosen sih kalau bagi saya. Dia seorang kakak yang benar-benar mengayomi adik-adiknya. Yang memeluk banget ya. Iya, dulu alumni sini juga beliau. Iya. Dulu kayaknya udah pernah kesini juga. Jadi narasumber ya, dosen muda. Iya. Dulu sempat ada cerita menarik juga waktu saya masih di SMK Maarif 1 Kebumen. Boleh nih diceritain. Iya, jadi dulu tuh saya sering dimirip-miripin sama beliau, sama Kak Rina. Iza, kok kamu mirip banget sama Rina? Dari gaya bicaranya, suaranya, bahkan penampilan fisiknya kayak gitu. Malah dikira adeknya. Kakak adik. Iya, dikira kakak adik. ya. Makanya saya sempat bertanya-tanya, Kak Rina itu siapa? Yang Kayak mana? gimana? Yang mana? Iya, saya nggak tahu. Ternyata qadarullah ya, saya dipertemukan ketika saya lulus dari SMK menjadi mahasiswanya. Kayak gitu. Jadi malah penerusnya ya. Iya, betul. Reinkarnasinya. Kalau orang bilang. Yang diambil dari beliau itu yang mana sih, bagian mananya yang membuat Kak Iza itu bangga? Mungkin cara beliau yang mana nih yang Kak Iza terapin di diri Kak Iza sendiri? Oke, jadi saya tuh salut sama energinya sih. Energinya itu selalu menularkan yang positif. Ketika saya deket sama beliau, itu saya selalu ada rasa untuk semangat kayak gitu. Semangat untuk berproses. Iya.
jadi jiwa semangatnya itu luar biasa ya Iya berarti. betul, saya merasakan kehadiran semangatnya kayak gitu. Oke. Nah, terus nih Kak Iza, pasti nih di kehidupan Kak Iza, namanya juga kehidupannya Kak Iya, Iza, betul. pasti nggak ada yang lurus, pasti ada lika-likunya. Iya. Nah, pernah nggak sih Kak Iza ada yang mematahkan semangat Kak Iza, seperti mungkin ada omongan dari belakang ataupun kegagalan yang membuat Kak Iza itu patah semangat? Oke, kalau ngomongin orang yang nggak suka sama kita pastinya banyak ya, Iya. karena kita kan nggak bisa menuntut untuk disukai sama semua orang. Namun, saya akan ceritanya itu terkait dengan kegagalan dalam hidup saya. Iya. Jadi terkait pengalaman yang sudah pernah saya rasakan waktu itu. Nah, jadi dulu tuh saya tuh sempet ini ya, ada semacam, kalau dikatakan depresi ya mungkin nggak juga sih. Karena Stres ya mungkin. Iya, stres. Waktu itu ketika lulus SMK Maarif 1 Kebumen nih, kan saya ada tanggung jawab lagi untuk ke nasional. Waktu itu kan juara 1 LKS-nya provinsi. Iya. Itu udah kelas 12. Makanya ketika lulus saya masih ada tanggung jawab untuk ke nasional lagi. Wah. Iya, waktu itu di Surabaya. Nah, bersama dengan hal itu juga saya sedang melakukan persiapan untuk UTBK ke perguruan tinggi negeri. Saya tuh dulu ngejar PTN manapun yang penting di Yogyakarta. Keren Iya. banget sih, keren banget Kak. Tapi belum seberapa ya itu. Terus akhirnya saya juga melakukan apa ya, banyak persiapan terkait UTBK iya, terus sama LKS pun Iya. juga. Heeh. Terus akhirnya yang menjadikan saya itu kadang ada rasa nggak maksimal di keduanya kan. Tapi alhamdulillahnya waktu itu yang UTBK saya lolos. Saya lolos, ya waktu itu di UPN Veteran Yogyakarta yang itu. Nah, saya tuh daftarnya nekat pakai beasiswa karena saya tuh juga sebenarnya tidak diberikan izin sama orang tua untuk kuliah dulu, untuk kuliah. Jadi ketika saya kuliah ya udah, kamu ada duit nggak? Silahkan pakai uang sendiri. Ya udah, karena memang udah dituntut sama keadaan, saya nekat pakai uang sendiri. Dulu tuh saya sempat ada tabungan hampir 10 juta buat dari hasil lomba ya, selama di SMK. Jadi buat bekal ketika saya nanti mau melakukan daftar ulang, ketika nanti mau beli peralatan kos, sewa kos ya. Nah, ternyata pengumuman beasiswanya itu namanya KIPK, tahu kan ya? Sekarang tuh namanya KIPK. Nah, pengumumannya itu ternyata nggak langsung, jadi harus menunggu selama 3 bulan dan itu sudah efektif pembelajaran di sana. Makanya mau nggak mau kita harus sudah melakukan daftar ulang kan untuk menjadi mahasiswanya tersebut. Nah akhirnya saya tuh ke Jogja, posisi saya tuh mau LKS juga, LKS nasional. Makanya tidak ada pengawasan secara langsung nih dari SMK Maarif 1 Kebumen, by WA aja. Cuma mantau by WA, Iza udah sampai mana persiapannya. Nah, ditambah lagi di Jogja itu kan banyak sekali kegiatan organisasi ya. Iya, iya. Nah, saya itu waktu itu lolos juga di organisasi ISEC yang mana cakupannya itu organisasi bergengsi di maksudnya internasional juga. Karena hanya ada beberapa di wilayah di universitas di Indonesia. Salah satunya di UPN Veteran Yogyakarta waktu itu. Dari ribuan peserta, alhamdulillah saya lolos waktu itu. Namun masih ada tahap yang namanya intern atau magang. Nanti ketika magangnya itu udah mencapai target yang diinginkan, itu baru dikatakan lulus. Nah, ketika di tahap intern itu kan ada juga banyak tugas yang harus diselesaikan. Salah satunya karena saya itu kan masuknya di project director ya, saya harus melakukan kerjasama dengan minimal tuh 3 perusahaan atau branding produk, 3 brand produk sekaligus di Yogyakarta. Berarti harus mencari sendiri ya. Betul. Itu ya 3 produk itu. Harus kayak kita tuh menjalin sponsor gitu, ya. Mencari sponsor. Terus akhirnya karena saya kan pendatang ya, pendatang di Yogyakarta, terus jadi tekanan. Karena apa-apa sendiri. Iya betul, jauh juga kan dari orang tua. Terus akhirnya pas mau UTS nih, itu kan di bulan yang sama dengan saya lomba. Akhirnya LKS iya itu. lomba LKS. Ketika ngurus surat itu ternyata ribet banget. Surat untuk saya izin nggak ikut UTS, tapi ikutnya tuh yang susulan buat pulang ke
Kebumen lagi buat ikut lomba di Surabaya. Itu ngurus suratnya itu bener-bener Masya Allah banget, itu sulit banget. Jadi Pak Subhan pun kepala sekolah Ma'arif 1 Kebumen itu sampai ke Banjarnegara kalau tidak salah ya, buat ngurus surat, terus baru dikirim ke saya itu lewat scan gitu kan, lewat WA. Namun ternyata ketika saya kasih ke dekan itu harus nunggu 1 mingguan dulu baru keluar hasilnya. Ternyata ditolak. Dengan alasan apa? Karena tidak mengatasnamakan kampus. Lombanya itu mengatasnamakan sekolah lain kan. Jadi bukan gak ada sangkut pautnya lagi sama kampus. Akhirnya saya bingung nih mau gimana. Ya, iya. Terus akhirnya malah saya tuh ke pusatnya, ke rektor. Iya, jadi kan malah jadi tambah ribet lagi. Mana nanti ke rektor pasti turunnya lagi ke dekan fakultas, ke kaprodi, baru ke dosen. Nah, terus ya udah jadi nggak keluar hasilnya kan. Terus di situ ada orang baik nih, staf baik bilang, mending langsung aja ngelobi ke dosennya masing-masing yang ngampu mata kuliah, karena kan nanti ujung-ujungnya keputusan akhir itu ada di dosen. Oh iya bener juga. Terus akhirnya ya udah saya sampai chat ke dosennya dan menjelaskan dari awal sampai akhir kenapa saya masih mewakili atas nama sekolah SMK gitu kan lomba ini, dan gimana nanti saya berproses pada saat lomba biar di ACC sama dosennya gitu kan. Jadi panjang banget chatnya, panjang banget. Tapi alhamdulillahnya karena dulu kan saya juga sudah termasuk mahasiswa yang aktif waktu itu, aktif bertanya waktu ini ya, waktu kuliah. Jadi beberapa dosen lah udah paham sama saya dan akhirnya diizinin, bahkan ada juga sempet yang ngasih semangat. Tapi ya tetap ada juga yang dosen killer ya, yang strict atau ketat gitu. Terus akhirnya ya udah saya pulang ke Kebumen dengan membawa beban banyak banget. Beban banyak banget. Beban yang banyak banget. Lah yang di situ ya. Betul sekali. Jadi saya pulang ke Kebumen itu posisi lagi mikirin UTS, 9 mata kuliah ya, susulan semuanya. Itu kan close book, nggak boleh buka buku. Nggak boleh buka buku. Iya, nggak boleh buka Google juga. Jadi benar-benar harus pure belajar. Terus juga ditambah sama beban target buat ini ya, organisasi ISEC-nya. Terus ya udah saya pulang dengan pikiran yang berkecamuk ya, udah campur aduk banget, udah bingung banget. Iya, dan itu udah hamin 3 hari kalau tidak salah persiapan menuju LKS lombanya, atau 1 minggu ya waktu itu ya. Intinya singkat banget. Terus waktu ke Surabaya, ternyata pendamping sama peserta lombanya itu nginepnya dipisah. Nginepnya dipisah berarti di hotel yang berbeda gitu. Dan di situ juga yang bikin saya tuh malah jadi bingung buat ini kan, buat komunikasi sama pendampingnya. Terus akhirnya kita tukeran sama pendamping yang lain, yang satu kamar sama pendamping saya waktu itu Bu Resti kan. Terus akhirnya waktu 2 malam itu maksimalin buat belajar karena memang sekurang itu persiapannya. Terus padahal Pak Subhan waktu itu udah sempet rela-rela dari Kebumen ke Surabaya buat nyusul, ngasih support, bahkan nggak jarang juga ngajakin makan. Tapi saya tolak waktu itu karena bener-bener saya itu lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya ya udah di kamar terus di atas kasur belajar, full belajar dari pagi sampai malam. Bahkan ketika paginya mau lomba nih, malamnya suara saya itu sampai serak, dan Bu Resti ya otomatis khawatir ya, risau ya, karena saya itu tipikal kalau belajar itu harus diomongin, karena kan kalau lomba LKS-nya itu kan hampir praktek semua ya isinya, jadi bener-bener harus dipraktekin belajarnya, ngomong, disuarain, jadi suaranya itu serak. Dan malamnya juga sebelum paginya itu lomba, itu ada pengumuman ternyata beasiswa KIP saya itu gak lolos. Itu jadi jadi ditambah yang membuat shock berat ya. Shock berat. Jadi kayak gak bisa berekspektasi lebih lagi. Terus ya udah saya lomba dengan ya udahlah bismillah aja. Ya bismillah dengan keadaan yang crowded banget, chaos banget. Terus akhirnya ya udah nggak ada yang maksimal di situ. Tapi alhamdulillah pun saya masih bisa masuk 10 besar sih. Alhamdulillah banget, itu udah keren banget sih. Iya, tapi walaupun harapan dari sekolah pastinya pengennya kan 3 besar atau enggak 5 besar gitu ya. Tapi karena keadaan adanya seperti itu ya waktu itu, jadi nggak bisa maksimal. Terus juga di project directornya di ISEC pun saya gagal.
Terus waktu pulang ke Jogja, posisi saya harus langsung UTS waktu itu juga. Susulan ya? Iya, susulan. Sampai teman-teman kampus tuh, teman-teman kelas ya, itu sampai ikut shock. Hah, gila Za, wah semangat ya, semangat. Itu belum belajar sama sekali. Langsung ditodong, nih Mbak ujian sekarang juga ya. Itu baru masuk loh, baru napas dari Kebumen ini. Baru napas iya, terus kayak gitu ya. Tapi sebelumnya itu saya udah ngobrol sama orang tua waktu masih di Kebumen nih. Ya, saya tuh ngobrol terkait keadaan yang masalah ini. Ternyata yang beasiswa saya itu nggak lolos. Terus ternyata dari orang tua itu menyarankan buat keluar dari UPN, berhenti. Saya nangis dong seketika, saya udah kayak gak ada harapan lagi. Kayak kenapa perjuangan saya tuh sia-sia. Iya, padahal dari semester 1 sampai semester akhir lulus itu udah saya planningkan semuanya. Dari semester 1 nanti mau ikut organisasi dulu, mau ikut apa ya, kayak semacam, intinya sampai semester akhir tuh udah saya planningkan, ikut programnya Kampus Merdeka lah yang sampai pertukaran pelajar ke luar negeri, bahkan udah saya planningkan di semester berapa gitu, dapat beasiswa juga pengennya. Tapi ternyata semuanya nggak ada yang terlaksana. Nah, pada suatu malam juga waktu saya masih di Kebumen, ketika saya mau balik ke Jogja itu ya, habis lomba, saya tuh nangis karena disuruh berhenti kan dari kampus. Saya tuh nangis waktu setelah selesai sholat maghrib. Intinya saya tuh selalu nangis ketika setelah selesai sholat. Kayak ada rasa kenapa malah kayak gini, kayak ada rasa nggak terima iya dengan keadaan yang terjadi. Terus orang tua saya, ibu saya tuh lihat kenapa nangis terus gitu kan, intinya merasakan juga lah. Terus dibilang kayak gini, ibu saya tuh bilang, ingat manusia itu memang bisa merencanakan, tapi hanya Allah yang menentukan. Wah, langsung celep ke hati gitu ya. Terus saya langsung ada pencerahan dari kata-kata itu. Dari kata-kata itu ya, ada pencerahan. Oh iya, bener banget, bener juga ya. Mau sebagus apapun, sebaik apapun, sematang apapun rencana kita, kalau memang itu bukan jalan yang terbaik bagi kita, Allah nggak akan mengabulkan. Dan ternyata ada hal yang lebih indah dari itu. Ya udah, makanya kalau motivasi untuk lebih baik lagi ya, saya cukup bangkit dan berdamai dari masa lalu. Kayak gitu sih. Itu kegagalan yang cukup membuat trauma. Iya sih benar. Apalagi Kak Iza itu udah bener-bener dari nol sampai yang ke Solo sendiri, terus ke Jogja itu sendiri, bener-bener sendiri. Ternyata ada yang mematahkan. Waktu ibunya bilang kayak gitu, jadi tergugah lagi ya, alhamdulillahnya. Udah ngobrol seru banget. Bahkan nih Kak Iza, aku sendiri terinspirasi nih. Jadi terinspirasi dari Kak Iza. Mungkin nih Kak Iza punya pesan atau motivasi buat anak-anak remaja, terus juga buat teman-teman sobat-sobat Marwan yang di rumah, tentunya buat siswa SMK Maru 1 Kebumen nih, dikasih pesan dan motivasinya nih. Baik ya teman-teman, step by step ya, nikmati anak tangganya satu persatu. Kita sedang gak bersaing atau balapan dengan siapapun, jadi jangan merasa takut tertinggal. Karena di setiap harapan itu pasti ada halangan, dan di setiap tujuan itu pasti ada yang namanya ujian. Ini hanya tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Jadi enjoy your process. Wah, keren banget. Oke, buat Sobat Marwan yang udah nonton, yang dari awal sampai hingga saat ini, semoga kalian terinspirasi dari sosok Kak Iza yang tentunya semangatnya luar biasa, terus menginspirasi semua orang dari pantang menyerahnya, terus dari lika-liku kehidupannya. Intinya, kegagalan jangan dijadikan alasan untuk menyerah. Jadikanlah kegagalan alasan untuk terus berkembang. Oh iya Sobat Marwan, jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan keseruan-keseruan yang ada di episode-episode selanjutnya di Marwan Podcast. Dah? Oke.